Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Novandi Wangga Saputra dan rekan saya Kendri Fli Pramuda Wardana, Sahrul Hidayat, Fikca Izalna Putri, Marsala Rifka. Hari ini kita akan belajar dan membahas tentang salah satu tokoh ulama yang bernama Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Selamat menonton dan pastikan untuk menyimak sampai akhir agar kamu tidak ketinggalan informasi pentingnya. Let's go! Yang pertama kita akan membahas riwayat hidup Syekh Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Adalah seorang ulama besar Nusantara yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Beliau dikenal sebagai tokoh sufi, penulis, dan pemikir Islam pada abad ke-18 yang berperan penting dalam penyebaran agama tasawuf dan pemikiran keislaman di kawasan Nusantara. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dan pendidikan. Nama lengkap adalah Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Gelar Al-Jawi merujuk pada asalnya dari wilayah Jawa atau Nusantara. Dan Al-Palimbani menunjukkan asal dari Palembang. Beliau diperkirakan lahir sekitar awal abad ke-18. Abdus Somad menuntut ilmu di berbagai tempat termasuk di Mekah dan Madinah, di mana ia mempelajari fikih, tasawuf, dan ilmu agama lainnya. Yang kedua, kehidupan di Mekah dan Madinah. Abdus Somad menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mekah dan Madinah untuk berpendalam ilmu agama, khususnya tasawuf. Di sana ia belajar dari para ulama terkemuka termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman, seorang ulama sufi besar yang berpengaruh pada dirinya. Abdus Somad juga sempat menjadi guru bagi banyak murid dari wilayah Nusantara yang datang ke Hejaz. Yang ketiga, peran dan pengaruh. Pengaruhnya sangat besar di dunia Islam Melayu Indonesia, terutama dalam hal tasawuf dan spiritualitas Islam. Karya-karyanya menjadi rujukan penting bagi para ulama dan santri di Indonesia, Malaysia, hingga Thailand Selatan. Dan yang keempat, wafat. Diperkirakan beliau meninggal dunia di Tanah Suci. Abdus Somad Al-Palimbani telah dikenang sebagai salah satu ulama besar yang berperan dalam perkembangan Islam dan tasawuf di Nusantara. Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani adalah seorang ulama besar asal Palembang yang terkenal pada abad ke-18. Ia memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, khususnya di bidang tasawuf, dan dikenal atas kontribusinya dalam menghubungkan dunia Islam di Nusantara dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah, terutama Mekah dan Madinah. Berikut beberapa keteladanan yang bisa diambil dari beliau. 1. Kecintaan pada ilmu pengetahuan. Abdus Somad sangat tinggi, bersemangat dalam menuntut ilmu hingga pergi jauh ke Mekah dan Madinah. Perjalanan ini mengajarkan pentingnya mencari ilmu tanpa batas, melampaui tempat tinggal dan zona nyaman. 2. Ketekunan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu agama. Beliau adalah sosok yang tekun dalam mendalami ilmu agama, terutama ilmu tasawuf dan fikih. Hal ini menunjukkan bahwa kesungguhan dalam belajar dapat membawa seseorang pada kedalaman spiritual dan kedewasaan berpikir. 3. Kesederhanaan dan kerendahan hati. Meskipun menjadi seorang ulama besar, Abdus Somad tetap dikenal rendah hati dan sederhana. Ini adalah contoh bahwa kedudukan atau kepandaian tidak seharusnya membuat seseorang merasa tinggi hati. Yang keempat, peran dalam penyebaran Islam. Beliau tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga menuliskan berbagai kitab dalam bahasa Melayu dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Kitab-kitabnya seperti Syair Al-Salikin dan Bidayat Al-Salikin menjadi panduan penting bagi umat Islam di Nusantara. Yang kelima, semangat persatuan umat. Abdus Somad Al-Palimbani mendukung gerakan jihad melawan penjajah dan berusaha mempersatukan umat Islam untuk melawan ketidakadilan. Hal ini menjadi keteladanan bahwa ilmu agama seharusnya juga dapat memotivasi persatuan dan perbaikan sosial. Yang keenam, penyampaian ajaran dan bahasa yang mudah dipahami. Beliau menulis kitab dalam bahasa Melayu sehingga dapat diakses oleh masyarakat Nusantara yang tidak mengerti bahasa Arab. Sikap ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap kebutuhan umat dan mengajarkan bahwa penyampaian ilmu harus disesuaikan dengan kemampuan audiens.
Keteladanan Abdus Somad Al-Palimbani dalam ketekunan menuntut ilmu, kesederhanaan, dan pengabdian kepada umat yang menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin mendalami agama dan berkontribusi pada masyarakat. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani adalah yang paling menonjol di bidang tasyawuf dengan 2 buah karyanya yang paling terkenal dan masih beredar di pasaran kitab sampai sekarang. Yang pertama, Hidayatus Salihin atau nama lengkapnya Hidayah Al-Salihin fi Suluk Maslak Al-Mutahin. Dengan terjemahan judulnya, pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Ta'ala, merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh seorang tokoh ulama Melayu terbilang yaitu Syekh Abdus Somad Al-Palimbani ketika ia berada di Mekah. Karya ini selesai ditulis pada hari Selasa 5 Muharram 1192 Hijriah. Namun, lebih kurang 100 tahun selepas itu barulah ia dapat diterbitkan. Kitab ini merupakan kitab Melayu atau Jawi pertama yang diadaptasikan dan kemudian dicetak. Hasil dari inisiatif sebuah badan pentashih di Mekah dan Mesir pada ketika itu yang diketuai oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Kitab Hidayah Al-Salik ini adalah sebuah kitab yang berkaitan dengan tasawuf. Al-Palimbani menyusun kitab ini syarat dengan ilmu pengajian tasawuf yang dikhususkan untuk golongan mubtadi, permulaan. Kitab ini seperti yang disebutkan oleh Al-Palimbani sendiri di dalam muhadimahnya bahwa kitab Bidayah Al-Hidayah. Yang kedua, Syiarus Salihin. Syair Al-Salihin terhitung sebagai karya puncak Syekh Abdus Somad Palembang. Kitab ini terdiri dari 4 volume besar, 4 juz, dan mengkaji ilmu tauhid, fikih, syariat, tasawuf, dan hakikat. Menariknya, Syair Al-Salihin merupakan terjemahan bahasa Melayu yang diupayakan oleh Syekh Abdus Somad Palembang dari kitab Ihya Ulumuddin yang sangat masyhur keberadaannya, karangan Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Syekh Abdus Somad Palembang membagi kitab ini ke dalam sebuah mukadimah, pengantar, dan 4 buah bab pembahasannya. Adapun keempat bab dari pembahasan kitab Syair Al-Salihin yang merupakan pokok pembahasan karya tersebut. Bab pertama membahas keyakinan dan ketauhidan sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab kedua membahas tentang taharah, bersuci, dan macam-macam najis. Bab ketiga membahas tentang sholat, syarat, rukun, sunnah, hingga yang membatalkannya. Bab keempat membahas tentang zakat dan segala detail kajiannya. Selain kitab Hidayatus Salihin dan Syiarus Salihin, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani juga menciptakan karya tulis lain seperti Zahratul Murid fi Bayani, Kalimati Tauhid pada 1178 Hijriah atau 1764 Masehi, Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah pada 1179 Hijriah atau 1765 Masehi, Maslakil Muttaqin pada 1192 Hijriah atau 1778 Masehi, Al-Urwatul Wusqa Wasil Siltu Waliyil Atqa, Ratib Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, Nasihatul Muslimina wa Tadkiratul Mu'minina fi Fadilil Jihadi wa Karomatil Mujtahidina fi Sabilillah, Ar-Risalatu fi Kaifiyatir Ratib, Lailatul Jum'ah, Mulhikun fi Bayani Fawaidin, Nafi'ah fi Jihadi fi Sabilillah, Zatul Muttaqin fi Tauhidi Rabbil Alamin, Ilmu Tasawuf, Mulhisu Tubatil Mafdah Minar Rahmatil Mahdah Alaihis, Salatu Wassalam, Kitab Mi'raj 1201 Hijriah atau 1786 Masehi, Anisul Muttaqin, dan yang terakhir Puisi Kemenangan Kedah. Jadi teman-teman, semua itulah beberapa hal tentang Syekh Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video pembelajaran kami. Sampai jumpa dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.